Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Carolina Olson lahir pada tanggal 29 Oktober 1861 di kota kecil Okno dekat Monsteros, Swedia. Dia menjadi anak kedua dan satu-satunya gadis di antara 5 bersaudara. Carolina dikenal sebagai Sleeping Beauty Window yang telah tidur selama 32 tahun. Dia tertidur sebagai gadis yang berusia 14 tahun dan terbangun sebagai wanita yang berusia 46 tahun. Ceritanya dimulai pada tanggal 18 Februari 1876 ketika seorang gadis menyeberangi sungai es yang beku. Tiba-tiba dia jatuh di atas tumpukan es dan hampir tenggelam. Kondisi kepalanya terluka parah, sehingga gadis itu pulang dengan wajah yang penuh luka-luka serta sakit gigi yang tak tertahankan oleh benturan. Menjelang malam, rasa sakitnya semakin parah. Saat itu sekitar tahun 1876. Di kota Okno, kepercayaan dinamisme masyarakat masih terbilang cukup kental, sehingga orang tua gadis itu meyakini bahwa anak gadisnya terkena ilmu sihir. Mereka berusaha menidurkan Carolina agar Carolina tidak terlalu merasakan rasa sakitnya itu. Mereka pun orang tua Carolina berharap semoga besok pagi kondisi Carolina segera membaik dan bisa beraktivitas kembali. Namun pada kenyataannya, setelah beberapa hari berlalu, Carolina tertidur dan terus tertidur. Saat itu usia Carolina baru menginjak 14 tahun dan terbilang masih cukup remaja. Ayah Carolina adalah seorang nelayan yang miskin dan tidak mempunyai cukup biaya untuk berobat ke dokter. Melihat kondisi keluarga Olson, lalu pihak keluarga, tetangga, sahabat di kota Okno tersebut sepakat mengumpulkan jumlah biaya yang diperlukan untuk memanggil seorang dokter. Dan akhirnya dokter pun datang mengunjungi Carolina. Akan tetapi hasilnya nihil. Carolina tetap tertidur. Selang beberapa hari kemudian dokter kembali mengunjungi Carolina, tetapi kondisi gadis itu tidak berubah. Mendengar masukan dari beberapa kerabat, lalu orang tua Carolina pun akhirnya menulis surat kepada editor jurnal medis terkemuka Skandinavia. Lagi dan lagi, beberapa dokter pun mengunjungi rumah Olson. Tetapi tidak ada yang bisa membuat Carolina bangun dari tidurnya. Selain itu, dokter juga menemukan keanehan bahwa rambut dan kuku gadis itu sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan. Pada tahun 1892, Carolina dibawa ke rumah sakit dan diopname selama sebulan. Di sana pihak rumah sakit berulang kali mencoba membangunkannya, termasuk dengan mengalirkan arus listrik ke tubuhnya, tetapi upaya ini tetap tidak berhasil. Akhirnya, dan tanpa menuai hasil, Carolina pun dikembalikan ke rumahnya. Carolina melewati hari-harinya dalam kondisi tertidur. Seiring waktu terus berjalan, pada tahun 1904, ibu dan 2 saudara laki-lakinya meninggal dunia. 3 orang yang dicintainya telah pergi meninggalkannya dengan kondisi yang masih tertidur. Sedih rasanya cobaan demi cobaan menimpa keluarga Olson. Melihat kondisi keluarganya, ayah Carolina menyewa seorang asisten rumah tangga untuk merawat anaknya. Dan perlu diketahui bahwa sepeninggal ibu dan saudaranya, Carolina menangis histeris meski ia masih tertidur. Sama seperti ibunya, orang yang disewa merawat Carolina setiap hari menyuapi Carolina dengan 2 gelas susu dengan campuran gula. Untungnya, saat itu Carolina refleksnya normal untuk bisa meminum susu yang diberikan kepadanya meskipun dalam kondisi tertidur.
Beberapa kali asisten rumah tangga ini mendapati Carolina berdiri atau duduk. Suatu hari dia melihatnya berlutut dan menggumamkan kalimat-kalimat yang susah difahami. Ya, tentunya semua gerakan tersebut dilakukan oleh Carolina dalam kondisi mata tertutup dan tertidur. Akhirnya pada tahun 1908, Carolina terbangun dari tidur panjangnya. Dan itu artinya Carolina tertidur selama 32 tahun. Dia menemukan bahwa dunianya telah berubah. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dan salah dengan dirinya. Dia bercermin. Di depan cermin dia melihat seorang wanita dewasa. Dia menangis melihat keadaan dirinya dalam cermin. Menangis histeris melihat kondisi keluarganya tanpa ibu dan saudara laki-lakinya yang telah meninggalkannya. Tetapi anehnya, wanita yang berusia 46 tahun itu terlihat masih seperti berusia 25 tahun. Serangkaian kejadian yang dialami Carolina akhirnya viral ke beberapa penjuru dunia. Jurnalis dari seluruh Eropa dan Amerika Serikat berbondong-bondong ke rumah Olson untuk mewawancarai Carolina. Bak selebriti, wajah Carolina terpampang di beberapa media dalam maupun luar negeri. Carolina menerima hal tersebut. Seorang psikiater Stockholm menguji kondisi Carolina. Ternyata semua keterampilan dan pengetahuan yang dia miliki sebelum tidur tetap sama dan stabil. Tingkat perkembangan intelektualnya juga berada pada level yang sama. Selain itu, tidak ada kelainan mental atau kelainan fisik yang teridentifikasi. Ketika ditanya apakah dia bermimpi dalam tidur panjangnya, Carolina menjawab, dia selalu melihat wajah biru yang terendam air. Saat itu memang ada salah satu saudara laki-lakinya meninggal akibat tenggelam. Mungkin saja wajah itu yang tergambar dalam mimpinya. Namun, ada juga beberapa orang yang menganggap kondisi yang dialami Carolina tidak benar atau tipuan. Kedengarannya sangat mustahil kalau Carolina dalam tidur panjangnya mampu bertahan hidup hanya dengan meminum susu yang dicampur dengan gula. Namun di sisi lain, masih belum bisa dijelaskan secara logika bagaimana mungkin Carolina berhasil menipu para dokter sekian lama. Termasuk ketika tubuh Carolina dialiri listrik, namun tetap saja tidak bisa terbangun. Terlepas dari semuanya, kini Carolina menjalani kehidupan yang cukup lama dan tenang. Carolina meninggal dunia pada usia 88 tahun. Kasus ini belum bisa dibuktikan oleh sains atau ilmu pengetahuan. Tidak diketahui mengapa dia mampu tidur begitu lama tanpa mengalami penurunan kondisi mental dan fisik. Ya, Carolina Olson mampu tidur selama 32 tahun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.